Megang omongan orang kadang nggak bisa dipegang. Corok, skidi papap. Inspektur Vijay ngasih angpau apa enggak? Saya nggak terima nih mas, ada bangke kecoa di kamar saya. Ya masih mending mas, kemarin ada bangke tapir. Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang channel. Hey yang baru nonton Coci TV, welcome to the club. Jadi buat yang bingung, Coci TV itu adalah konten yang mereact berita-berita yang lagi viral. Ada dari Indonesia, dari India, Konoha, itu biasa. Ya pokoknya dari semua belahan dunia. Itu aja ya perkenalannya udah jelas kan? Oke, sekarang kita lihat berita-berita viral apa ya yang sedang terjadi belakangan ini. Lanjut, langsung aja nih. Let's go! Wanita ini menang lomba siapa paling lama bertahan tanpa ponsel, dapat puluhan juta rupiah. Di Cina terdapat sebuah kompetisi tak menggunakan HP selama beberapa waktu. Hasilnya, wanita bernama Dong keluar sebagai pemenang dan mendapat uang 1.000 yuan atau 21,7 juta rupiah setelah tidak menyentuh HP-nya selama 8 jam. Keren! Gue sendiri nggak bisa lepas dari handphone, lagi bengong megang handphone, lagi pup. Itu kadang gue wajib megang handphone juga. Ya iya, udah bilang tadi kayak ketergantungan juga ya. Ya bisa kalau nggak megang handphone, megang apaan lagi? Megang omongan orang kadang nggak bisa dipegang. Lanjut. Viral, ibu ganti popok balita di restoran yang penuh pengunjung. Fuck, damn. Kejadian tak terduga terjadi di sebuah restoran di Vivo City, Singapura. Seorang ibu mengganti popok balitanya di tengah restoran yang ramai tanpa memedulikan pelanggan lain yang sedang menikmati makanan. Corok. Lagi asik makan orek tempe, ada aroma sorga lewat gitu. Cabut ya, nggak nafsu makan. Kasihan restorannya jadi sepi. Kalau sepi, jadi apa coba? Jadi lapangan futsal. Kan yakin ada toilet pasti ya bu. Udah bawa bayinya ke belakang, cebokin dulu, baru ganti popoknya di belakang ya bu. Urusin dulu, kita lanjut berita berikutnya aja ya. Oke. Karyawan bank tak sengaja transfer 3,7 triliun rupiah karena tertidur di atas keyboard. Begini nasibnya. Seorang karyawan bank di Jerman tidak sengaja memasukkan transfer lebih dari 222 juta euro atau lebih dari 3,7 triliun rupiah. Bukannya 4,20 euro yang seharusnya. Itu karena karyawan tersebut kelelahan dan tertidur di atas keyboard komputer kerjanya. Dong 3 miliar. 3 kali kayak gitu 9 miliar tuh. Buat yang kerja, kalau misalnya lagi ngantuk, usahain nyuri-nyuri waktu tidur dulu ya. Dimana kayak di pantry kayak dimana. Kalau misalnya nih nggak ada waktu buat tidur, nggak bisa nyolong-nyolong waktu buat tidur, tarik napas aja, tarik napas. Tuh biar rileks. Kenapa harus tarik napas? Kalau narik oplet nanti saingan sama dul. Lagi ya, let's go. Demi pecahkan rekor, wanita ini rekrut 1.000 pria untuk ditiduri dalam 24 jam. Seorang wanita Inggris bernama Lily Phillips mulai merekrut 1.000 pria untuk membantunya memecahkan rekor sebagai perempuan yang meniduri pria terbanyak dalam waktu 24 jam. Wanita yang berprofesi sebagai bintang film dewasa ini menerima pendaftaran untuk acara pemecahan rekor tahun ini yang dijadwalkan berlangsung bulan Januari 2025. 1.000 ya? Serem sih? Enggak, bukan serem. Lebih ke ngilu gitu loh. Kalau misalnya tidur bareng, literally molor bareng di atas kasur king coil gitu ya, ya it's okay gitu. Tapi ini kan skidi papap. Tahu traveling otak gua nih. Lanjut. Pria Jepang ini bobol 1.000 rumah sebagai hobi untuk lepas stres. Polisi Jepang menangkap seorang pria karena telah membobol lebih dari 1.000 rumah milik orang lain. Pria itu beralasan aksinya sebagai hobi untuk melepas stres. Ya Allah, manusia ada-ada aja ya, aneh-aneh aja ya. Kalau stres cari hobi yang apa ya, yang bener-bener bisa stress release gitu ya, kayak main kora-kora mungkin, terus bikin gapura mungkin gitu ya, yang normal-normal aja lah ya.
Lanjut, penyanyi Malaysia batal konser karena hanya laku 98 tiket dari 2.414. Penyanyi Malaysia Aisyah Retno membatalkan konsernya karena penjualan tiket yang jauh dari target. Menurut penyelenggara konser, tiket konser Aisyah di ZKL yang seharusnya digelar pada 16 November 2024 hanya laku 98 buah dari 2.414 yang disediakan. Jujur gua nggak tahu siapa ini namanya nih, Aisyah Retno. Jujur gua nggak tahu siapa nih Aisyah Retno nih. Apakah dia artis baru jadi fansnya nggak terlalu banyak, atau dari marketingnya kurang gitu makanya penjualan tiketnya nggak bagus gitu, gua nggak tahu. Tapi 98 tuh bukan konser sih, lebih kayak gathering perusahaan. Tapi Mbak Aisyah nggak apa-apa, tetap semangat. Mungkin suatu saat nanti bisa bikin konser yang besar gitu ya, mungkin bisa mampir ke Indonesia, bikin konser di GBK gitu ya. Semoga ya, semangat. Saat pengantin pria kedapatan malah sibuk pantau grafik saham di resepsi pernikahan. Sebuah video menampilkan seorang pengantin pria di India sibuk memantau grafik perdagangan saham di tengah acara pernikahannya. Mengenakan pakaian adat pernikahan, pria ini tampak lebih fokus pada layar ponselnya daripada ritual pernikahannya sendiri. Selamat ya mas. Itu kambing guling dimakan aja ya. Itu zup juga makan aja. Taruh dulu handphonenya Jarjit. Ini kan momen istimewa gitu ya, sekali seumur hidup, insya Allah sekali seumur hidup gitu ya. Coba fokus dulu sama acaranya gitu, pantau tuh prasmanan masih ada nggak makanannya, gubukannya masih ada nggak makanannya, Inspektur Vijay ngasih angpau apa enggak gitu. Nanti kalau ngeliat handphone mulu, bininya kabur dari pelaminan, nggak tahu lu. Modal serangga dan rambut, mahasiswa Cina peras 63 hotel demi menginap gratis. Mahasiswa berusia 21 tahun dari provinsi Zhejiang, China, berhasil menipu lebih dari 60 hotel untuk mendapatkan penginapan gratis dan kompensasi uang. Pria bernama Jiang ini menggunakan bangkai serangga, helai rambut, hingga kondom bekas untuk menciptakan kesan bahwa kamar hotel yang ditempatinya tidak higienis. Mahasiswa tersebut mengancam akan memberikan ulasan negatif jika tidak diberikan kompensasi dari hotel. Gak berkah hidupnya mas. Jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru ya. Orang tuh bisnis untuk untung, jangan coba untuk dibikin buntung atau rugi ya. Saya nggak terima nih mas, ada bangke kecoa di kamar saya. Ya masih mending mas, kemarin ada bangke tapir. Lagi deh. Polisi Thailand gerebek pesta narkoba, tangkap 124 orang, kebanyakan laki-laki cuma pakai celana dalam. Polisi Thailand menahan 124 orang yang sedang berpesta narkoba di Bangkok. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki dan hanya mengenakan celana dalam. Sawadikap. Kiao lao. Somtam. Taupat. Aloy. Berita lainnya, suami di Jepang ini izinkan istrinya punya pacar dan tinggal serumah bertiga. Suami di Jepang yang berprofesi sebagai koki dan dikenal dengan nama Prince Soy di medsos menjadi terkenal karena membagikan hubungan anti mainstreamnya bersama istri dan pacar baru istrinya. Mereka tinggal bersama di suatu rumah dan saling membantu dalam berbagai urusan rumah tangga. Ini namanya apa sih, gaya hidup open marriage ya. Ada yang seperti itu, tapi kalau gua nggak bisa. Karena aneh nggak sih berbagi orang yang kita sayang sama orang lain gitu ya. Kalau menurut gua nih, pasangan kita ya udah punya kita aja. Bukan buat dibagi-bagi kayak bansos gitu loh. Pasangan kita bukan bansos menurut gua gitu loh. Nasib pria ngamuk di bank mau tarik tunai padahal tak punya uang, ditangkap dan berujung dibotaki. Sebuah video viral menunjukkan seorang pria ngamuk di Bank Nasional Kalimantan Timur. Dia mengancam merusak fasilitas bank setelah berusaha menarik tunai 100 juta rupiah meskipun tidak memiliki tabungan di bank tersebut. Setelah ditangkap, si pelaku dibotaki. Nggak punya saldo tapi mau narik di ATM yang nggak akan keluar duit, sayang. Tuh ATM sampai keluar air zam-zam juga nggak akan bisa. Restoran burger di AS beberkan rahasia dapur pakai minyak yang sama lebih dari 1 abad. Dare's Burger, sebuah restoran legendaris di Memphis, Amerika Serikat, memiliki metode memasak yang unik. Mereka tidak mengganti minyak goreng selama lebih dari 100 tahun.
Di Indonesia sudah biasa, Bung. Itu tukang gorengan nggak akan ganti sampai minyaknya hitamnya kayak oli bekas. Makan gorengan kenyang iya, sakit juga iya. Ada apa lagi nih? Maunya bakar balai desa tapi gagal karena terpleset oli. Viral di media sosial, seorang pria marah dan hendak membakar kantor desa. Namun aksinya gagal usai dirinya terjatuh berkali-kali terpeleset oli yang disiram. Pria itu mengklaim bahwa tanah tempat berdirinya kantor desa adalah milik orang tuanya. Gua udah nonton sih, kocak deh. Kita nonton lagi ya. Si. Tapi gue udah siap kamera ya. Di sliding Sergio Ramos. Ini dipasangin Maxone Warkop, kocak kali nih. Ya, sekian dulu berita viral untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe dong. Pencet tombol jempol, nungging juga. Selamat liburan akhir tahun ya. Selamat Natal juga yang merayakan. Semoga tahun depan kita jadi lebih baik lagi, lebih rezekinya bertambah lagi. Amin. Oke, sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.